Bapa di surga, terima kasih untuk waktu ini, waktu di mana kami dapat mempelajari firman-Mu bersama-sama, jam-jam Sabat yang penuh berkat di mana kami berada. Terima kasih telah menjaga kami dengan aman selama minggu ini. Dan ya Tuhan, kami hanya meminta agar Engkau berkenan memberkati kami dengan kehadiran-Mu saat kami belajar sekarang. Tolong bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, tuntun kami ke dalam segala kebenaran. Dan ya Tuhan, tolong bantu kami untuk memahami dan bantu kami melihat Yesus di tengah-tengah semua ini. Karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Nehemia pagi ini. Kita beristirahat dari minggu lalu karena Rain berkhotbah, tetapi kita akan melanjutkan di pasal 7, dan sebenarnya kita hanya akan melihat satu ayat di sana. Tetapi judul khotbah pagi ini adalah Kitab Taurat. Dan di pasal 7, alasan mengapa kita melewatkan sebagian besar ayat, dan ada lebih dari 60 ayat di sana. Alasan mengapa kita melewatkan banyak ayat adalah karena sebagian besar hanya silsilah yang mencantumkan semua orang yang merupakan bagian dari bangsa Israel. Dan lihat, silsilah sangat penting. Ketika Anda melihat silsilah Yesus dalam kitab Injil, itu sangat penting dan Anda belajar pelajaran yang sangat penting darinya. Dan dalam hal ini, meskipun kita mengabaikan nama-nama itu, alasan mengapa hal itu begitu penting adalah karena apa yang kita baca dalam Nehemia pasal 7 ayat 64. Jadi kurang lebih kita berada di akhir pasal, dan Alkitab mengatakan ini. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Mengapa silsilah begitu penting? Karena mereka perlu tahu siapa dari suku mana. Dan sebagai hasilnya, mereka akan dapat menentukan siapa yang dapat memimpin sebagai imam. Mereka mencoba untuk membangun kembali pelayanan bait suci, kembali ke penyembahan kepada Tuhan. Dan dengan melakukan itu, mereka perlu tahu siapa yang bisa menjadi imam. Dan tentunya, siapa yang benar-benar berasal dari suku Israel, atau siapa yang berasal dari yang berbeda negara, tetapi memutuskan untuk mengikuti mereka kembali. Ini juga sangat penting, tetapi Anda lihat teman-teman, imamat dibutuhkan untuk memulihkan pelayanan bait suci dan agar mereka dapat kembali untuk menyembah Tuhan. Itu sangat penting, dan hari ini kita juga dipanggil untuk menjadi imam. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, Alkitab berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Teman-teman, dapatkah hidup kita ditemukan tersembunyi di dalam Tuhan? Dapatkah kita menelusuri dengan sangat jelas dan dengan nyata, bahwa Allah telah memanggil kita anak-anak-Nya? Perlu kita ketahui hari ini siapa yang menjadi bagian dari imamat orang percaya, imamat yang rajani. Dan di sini juga dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, siapa yang dipanggil menjadi imam? Mereka yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Teman-teman, apakah Anda telah dipanggil keluar dari kegelapan? Dan lebih dari itu, sudahkah Anda keluar dari kegelapan hari ini? Tapi kemudian kita melanjutkan ke pasal 8 dari kitab Nehemia sekarang, pasal 8 ayat 1. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan. Dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Nehemia 8 ayat 3, ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan. Dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Jadi ada seruan agar kitab Taurat itu dibawa ke hadapan orang banyak dan untuk dibaca. Jadi, Ezra menjelaskan, yang juga ditemukan dalam perjanjian lama, karena dia memiliki kitab sendiri. Yang didedikasikan untuknya, atau tidak didedikasikan untuknya, tetapi ditulis olehnya, maafkan saya. Kira-kira pada waktu yang sama Nehemia juga ada di sini, saat ini Nehemia adalah seorang pria tua. Ketika Ezra keluar, dia masih muda, untuk membangun kembali pekerjaan Tuhan di Yerusalem.
Tapi dia dibawa ke hadapan orang-orang dan dia mulai membaca kitab hukum dan orang-orang memperhatikan, mereka mendengarkan, mereka fokus. Mereka mendengarkan apa yang Ezra bicarakan, dan lihat apa yang dikatakannya, melanjutkan dalam ayat 8 dan 9. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Anda tahu teman-teman, apa hasil dari pembacaan hukum Tuhan? Alkitab mengatakan bahwa orang-orang mulai berduka cita, mereka mulai menangis. Mengapa semua orang menangis ketika firman Tuhan sedang dibacakan, ketika hukum Tuhan sedang dibacakan kepada mereka? Mereka tahu bahwa mereka telah melanggarnya. Mereka tahu bahwa mereka telah rusak. Mereka tahu di mana kekurangan mereka. Dan mereka mulai menyesali pelanggaran mereka. Mereka mulai menyesali dosa-dosa mereka. Pembacaan hukum Allah telah menyebabkan hati mereka tertusuk. Dan mereka mulai bertobat. Roh Kudus sedang bekerja di antara mereka. Namun Nehemia, dia berdiri dan dia mengatakan kepada mereka, kamu tidak perlu menangis. Kamu tidak perlu menangis. Kamu harus bersukacita. Mengapa? Baiklah, mari kita lanjutkan membaca di ayat 10-12, inilah yang dia katakan. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis. Dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata tenanglah. Hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria. Karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Nehemia, dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus bersukacita, kamu tidak perlu menangis. Mengapa? Karena mereka telah memahami firman yang telah dibacakan kepada mereka. Fakta bahwa mereka dapat mengerti berarti bahwa Tuhan bekerja lagi dalam hati mereka. Dan juga mereka berkesempatan untuk datang membaca kitab Taurat lagi. Mereka telah keluar dari penawanan. Mereka sekarang telah kembali ke Yerusalem dan Tuhan bekerja untuk mereka dengan penuh kuasa. Ya, mereka mengerti mengapa mereka berada di penawanan sejak awal. Tapi sekarang mereka keluar. Itu adalah saat bersukacita. Sukacita Tuhan harus menjadi kekuatan. Kembali kepada Tuhan. Pertobatan umum dan kebangunan rohani melanda seluruh perkemahan dan bangsa Israel. Sekarang dimaksudkan untuk menjadi saat bersukacita, tapi ya, orang-orang menangis. Mereka mengerti mengapa mereka ditawan. Tetapi sekarang mari kita lanjutkan ayat 13 dan 14. Pada hari yang kedua kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa. Juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh. Jadi mereka datang dan menemukan dalam kitab Musa bahwa mereka harus tinggal di gubuk atau yang kita sebut tenda hari ini. Ini adalah salah satu dari 7 hari raya yang Tuhan perintahkan melalui Musa untuk dirayakan setiap tahun oleh bangsa Israel. Itu terkait dengan pelayanan bait suci. Tentu saja kita tidak merayakannya hari ini karena, Anda tahu ketika kita mengakui dosa kita tidak lagi menyembelih domba. Dan inilah mengapa Anda harus bergabung dengan kelas salt kami dan belajar bait suci. Ya, meskipun kita tidak merayakannya hari ini, ada aplikasi penting bagi kita di hari dan zaman ini juga. Tetapi hari raya ini disebut hari raya Pondok Daun. Apa yang harus mereka lakukan? Baiklah, mari kita kembali ke Perjanjian Lama dalam Imamat 23, mulai dari ayat 41. Alkitab mengatakan ini, kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ketujuh kamu harus merayakannya. Yang tepatnya seperti di zaman Nehemia. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya, setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, tenda.
Supaya diketahui oleh keturunanmu, bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok. Selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir, akulah Tuhan, Allahmu. Anda lihat teman-teman, ini penting. Ini adalah hari raya yang penting. Ketika orang Israel tinggal di Mesir, mereka memiliki rumah bata. Tetapi ketika Tuhan membebaskan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berkeliaran selama 40 tahun, mereka tinggal di tenda. Itu adalah hal yang baik, meskipun tidak senyaman atau semewah rumah bata. Itu adalah pengingat bahwa Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dia telah membawa mereka keluar dan menjadikan mereka umat-Nya. Dan itu sangat cocok karena bangsa Israel di zaman Nehemia baru saja keluar dari perbudakan Babilonia dan Media Persia, jika bisa dikatakan. Dan Tuhan memulihkan tanah mereka. Tuhan memulihkan mereka sebagai kerajaan dan bangsa. Jadi ini penting, itu adalah pengingat yang baik, bagaimana Tuhan telah begitu baik untuk masing-masing dan setiap dari mereka. Hari raya yang penting. Dan kita juga harus ingat, meskipun kita tidak tinggal di tenda. Dan sejujurnya, saya tidak suka berkemah di tenda. Saya suka air mengalir untuk mandi dan juga untuk toilet. Jadi saya bukan orang tenda dalam pengertian itu, tapi apa aplikasinya? Bukan Anda harus berkemah setiap tahun. Tapi kita harus ingat bagaimana Tuhan juga telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Disinilah ucapan syukur dan pujian menjadi penting. Teman-teman, sudahkah Anda menuliskan pujian Anda? Sudahkah Anda menuliskan pujian Anda di sana di chat Facebook dan di video di sana? Sudahkah Anda berbagi tentang kebaikan Tuhan? Ini sangat penting. Inilah yang dimaksud dengan Hari Raya Pondok Daun. Ya, untuk anak-anak, itu adalah petualangan, mereka harus tinggal di tenda. Tetapi memiliki arti dan makna yang lebih dalam bahkan hingga hari ini. Tapi mari kita lanjutkan, tentunya. Mari kembali ke Nehemia pasal 8, dan sekarang kita membaca ayat 18, lihat ini. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dari hari pertama sampai hari terakhir. Jadi selama 7 hari, apa yang terjadi? Dia membacakan kitab Taurat Allah. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Jadi bahkan ketika mereka hidup di tenda, ketika mereka merayakan, setiap hari Imam Ezra, juru tulis, dia akan keluar dan dia akan membaca dari kitab Taurat. Selama 7 hari, mereka membaca kitab Taurat. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi setelah 7 hari, ketika mereka berinteraksi dengan firman Tuhan. Dengan hukum Tuhan, bahkan dengan tulisan-tulisan Musa, apa yang terjadi? Nehemia, bukan Ezra, maafkan saya. Nehemia pasal 9 sekarang dan mulai di ayat 1. Apa yang terjadi? Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, Allah mereka, selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan, Allah mereka. Apakah Anda menangkap apa yang terjadi? Maaf, saya tidak membiarkan Anda melihat akhir dari ayat itu. Tapi apakah Anda melihat apa yang terjadi? Pada akhir dari 7 hari, membaca hukum Tuhan, selama 1/4 hari mereka akan membaca darinya. Selama 1/4 dari 24 jam? Saya tidak tahu, mungkin itu 1/4 dari waktu mereka bangun. Tapi bagaimanapun, selama beberapa jam, dalam tanda kutip mereka membaca firman Tuhan, mereka mendengar khotbah, dan apakah Anda melihat apa yang terjadi? Nah, saya sudah mendaftarkannya untuk Anda. Nomor 1, mereka diyakinkan karena dosa-dosa mereka. Hukum Tuhan membawa keyakinan. Dan tentu saja kita bisa menghubungkannya dengan itu, tapi kemudian mereka mengaku. Dan kemudian mereka datang untuk menyembah Tuhan. 3 hal. Mereka diyakinkan karena dosa mereka. Kemudian mereka akan mengakui dosa mereka. Dan kemudian mereka datang untuk menyembah Tuhan. Teman-teman, ini akan selalu menjadi hasil dari mereka yang menghabiskan waktu bersama Tuhan selama beberapa hari berturut-turut. Jika Anda mampu konsisten dalam waktu Anda dengan menyelidiki firman Tuhan dan pengetahuan Tuhan dan firman-Nya setiap hari di dalam Alkitab. Jika Anda dapat menghabiskan waktu dengan Tuhan secara konsisten,
Saya memberitahu Anda bahwa Anda akan diyakinkan dan kemudian Anda akan mengaku, dan kemudian Anda akan datang dan menyembah Tuhan. Dan inilah langkah-langkah penting yang kita lihat di sini, teman-teman. Kita tidak dapat benar-benar menyembah Tuhan jika kita belum diyakinkan dan kita telah mengakui dosa-dosa kita. Tetapi ini akan selalu merupakan hasil dari persekutuan sejati dengan Tuhan. Ada kebangunan rohani umum yang melanda seluruh bangsa Israel. Dan itu semua berawal dari kitab Taurat Tuhan. Teman-teman, Anda harus berinteraksi dengan Yesus dan saya katakan, Dia akan membimbing Anda. Dia akan membuat Anda berlutut. Dia akan membantu Anda untuk mengaku. Dan kemudian kita dapat memahami apa itu penyembahan yang benar. Sebagai hasilnya, kaum Lewi, mereka mulai memuji Tuhan. Dan Anda tahu, di bagian khotbah saya ini, saya ingin berhenti sejenak, meminta Anda untuk membuka Alkitab Anda ke Nehemia pasal 9. Karena ada banyak ayat di sana. Saya tidak punya waktu untuk melalui semua itu, tapi saya ingin Anda mengikuti, Nehemia pasal 9 ayat 6. Nehemia, dia memuji Tuhan, dan dia menetapkan dia sebagai Tuhan pencipta, yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang, mengapa ini begitu penting? Karena Anda lihat di ayat berikutnya dari Nehemia pasal 9 ayat 7, dia berkata ini. Engkaulah Tuhan, Allah yang telah memilih Abram dan membawanya keluar dari Ur Kasdim dan memberikan kepadanya nama Abraham. Dan bukan hanya itu, tetapi bagaimana Tuhan akan berjanji kepada Abraham bahwa Dia akan memberinya seluruh tanah Kanaan. Ya, Tuhan sebagai pencipta, Tuhan langit dan bumi, Dia berjanji kepada Abraham. Dan kemudian Dia melanjutkan di ayat 9. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Dan jadi sesungguhnya, dari pasal 9, biarkan saya memperlambat, saya pikir saya sedikit terlalu cepat, tetapi dalam pasal 9 ayat 9. Dia melompat dari Abraham ke sekarang bangsa Israel dalam perbudakan orang Mesir. Namun Tuhan melihat penderitaan mereka di Mesir dan Dia membawa mereka keluar dan Dia memberkati mereka dengan apa? Nah, jika Anda mengikuti dari ayat 9 sampai 12, Dia membebaskan orang Israel dari Mesir dan Dia membuka Laut Merah. Dia memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api, dan ayat 13 dan 14, Dia memberi mereka penghakiman dan hukum dari Gunung Sinai. Terutama hari Sabat dan ajaran dan ketetapan dan hukum lainnya. Dan kemudian di ayat 15, Dia memberikan roti dan air kepada orang Israel dan menjanjikan mereka tanah Kanaan. Jadi apa yang Anda lihat dari ayat 9 sampai ke ayat 15? Anda melihat bagaimana Nehemia menceritakan pengalaman berkat yang Tuhan berikan kepada mereka begitu banyak. Dia sangat memberkati mereka begitu banyak, membawa mereka keluar dari Mesir, menyediakan bagi mereka, memberi mereka hari Sabat, memberi mereka perlindungan, memberi mereka makanan dan air, memberi mereka tanah Kanaan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ayat 16 sampai 18. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak angkuh dan bersitegang leher dan tidak patuh kepada perintah-perintahmu. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang. Yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan, ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir, dan berbuat nista yang besar. Apa yang terjadi teman-teman? Mereka memberontak. Mereka memilih seorang pemimpin untuk kembali ke Mesir. Mereka ingin kembali ke perbudakan. Dan bukan hanya itu, mereka membuat patung lembu emas dan mereka menyembahnya dan mengatakan, ini adalah Tuhan yang membawa kita keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan berkata, oh, tapi engkau sangat penyayang. Itu adalah Nehemia, maaf, bukan Tuhan. Nehemia berkata, tapi Tuhan sangat penyayang. Meskipun kita membalasnya dengan pemberontakan untuk kebaikannya, Tuhan masih siap mengampuni. Dia menceritakan kebaikan Tuhan. Lihat apa yang Dia lakukan. Ayat 19. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui.
Meskipun mereka berdosa, Tuhan masih terus banyak memberkati mereka. Sampai ayat 25, Dia mengawasi mereka di padang gurun dan memberi mereka tanah Kanaan. Apa yang Nehemia lakukan? Dia menceritakan semua kebaikan Tuhan. Tuhan luar biasa ini, yang menciptakan langit dan bumi hanya dengan firman-Nya. Dia memberikan kepada kita, ya, bangsa Israel, memberikan tanah Kanaan. Sangat memberkati kita, meskipun kita memberontak. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ayat 26. Tetapi mereka mendurhaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukum-Mu. Dan membunuh nabi-nabi-Mu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. Mereka berbuat nista yang besar. Mereka melanggar hukum Allah, membuang hukum-Nya. Dan Allah dalam rahmat-Nya mengirimkan nabi kepada mereka, mereka membunuhnya. Mereka semakin memberontak. Inilah yang bangsa Israel kembalikan kepada Allah karena kebaikan-Nya kepada mereka. Nehemia berkata, Tuhan akan membebaskan mereka, ketika mereka berseru kepadanya. Ketika Tuhan membebaskan mereka, memberi mereka kedamaian, mereka akan memberontak lagi. Dia mengacu pada kitab Hakim-Hakim. Ketika Anda membaca Nehemia pasal 9 ayat 27-29, apa yang Nehemia gambarkan ada di kitab Hakim-Hakim. Jadi mereka akan meninggalkan Tuhan, Tuhan akan menarik kekuatan perlindungan-Nya dari mereka, dan berkat-Nya dari mereka. Dan mereka akan menyadari betapa hidup ini begitu keras tanpa Tuhan, dan bagaimana Tuhan benar-benar telah memberkati mereka. Dan jadi mereka kembali kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan membebaskan mereka. Namun ketika Tuhan membebaskan dan memberi mereka kedamaian, mereka melupakan Tuhan sekali lagi. Mereka hanya masuk ke siklus ini berulang-ulang. Nehemia pasal 9 ayat 27-29 menggambarkan kitab Hakim-Hakim. Jika Anda belum pernah membaca kitab Hakim-Hakim, baca saja, penuh dengan cerita. Anda akan lihat siklus yang konstan dan pola ini muncul, dan bagaimana mereka selalu meludahi wajah Tuhan, untuk semua kebaikan yang Dia berikan kepada mereka. Tapi Tuhan, Dia panjang sabar dengan mereka untuk waktu yang sangat lama. Berapa lama? Nehemia 9 ayat 30, namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Tetapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Itu adalah masa raja-raja, di mana orang Filistin dan orang-orang yang berbeda menyerang mereka, dan akhirnya sampai pada hari tentara Asyur datang. Tentara Babilonia datang. Tentara Media Persia, mereka mengambil alih mereka, ini membawa mereka ke masa mereka berada dalam perbudakan Media dan Persia. Tapi Tuhan itu penyayang. Tuhan itu baik. Ayat 31. Lihat ini. Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka. Karena engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Terlepas dari semua pemberontakan mereka, Tuhan tetap mengasihi mereka. Terlepas dari perbuatan buruk atas kebaikan Tuhan, Tuhan masih berbelas kasih kepada mereka. Dari ayat 32 dan seterusnya. Jika Anda memiliki Alkitab di tangan Anda dapat melihat dengan sangat cepat, dan membacanya dari ayat 32 sampai 38, itulah akhir dari pasal ini. Nehemia berkata kepada mereka bahwa Dia adil, Tuhan adil karena mereka telah jahat dengan menjual mereka. Dan Tuhan adil dengan menjual mereka ke dalam penawanan karena mereka sangat memandang rendah kebaikan-Nya. Dan jika Anda berpikir bahwa Tuhan hanya menjadi Tuhan yang adil dan menghukum mereka, Tuhan itu sangat penyayang. Dia sangat memberkati mereka. Itulah sebabnya Nehemia menceritakan semua kebaikan Tuhan. Dan Tuhan telah berbelas kasih dan membawa mereka kembali ke tanah mereka dari penawanan, dan memperbanyak dan memberkati tanah mereka. Jadi mereka akan berkomitmen kepada Tuhan lagi. Mereka akan berserah padanya lagi. Dalam ayat 38, lihat apa yang dikatakan. Berdasarkan semuanya ini kami mengikat perjanjian yang teguh, itu bukan Nehemia sekarang, tapi orang-orang yang berbicara. Kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi meterai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami dan para imam kami. Anda tahu, pasal 9 hanyalah kontras bola balik ini.
Antara Nehemia berbicara tentang kebaikan Tuhan dan bagaimana bangsa Israel membalas kebaikan Tuhan dengan kejahatan dan pemberontakan, berpaling darinya. Menyoroti rasa tidak berterima kasih yang dimiliki bangsa Israel untuk semua berkat Tuhan. Dan itulah mengapa pada akhirnya, mereka mengadakan perjanjian dengan Tuhan lagi. Tuhan tidak memaksa mereka. Merekalah yang menyadari, ya, Tuhan begitu baik padaku. Aku akan bodoh untuk tidak membuat perjanjian dengan Tuhan yang sangat mencintaiku, bukan? Mereka adalah orang-orang yang berkata ya, bukan Nehemia yang berkata. Jadi sekarang apakah kamu bersumpah untuk terikat perjanjian dengan Tuhan lagi? Nehemia tidak meminta mereka melakukan itu. Nehemia menyingkir, mereka membuat perjanjian dengan Tuhan yang sangat mencintai kita. Yang begitu berbelas kasih kepada kita, yang begitu panjang sabar, dan sekarang dia bahkan membawa kita keluar dari kerajaan Media Persia. Dan mengembalikan Yerusalem kepada kita telah membangun kembali tembok, kita telah membangun kembali bait suci. Mereka menyadari bahwa Tuhan begitu baik. Mereka melihat betapa bodohnya jika tidak membuat perjanjian dengan Allah yang agung ini. Teman-teman, terjadi kebangunan rohani dan reformasi besar-besaran. Dan ketika mereka melihat kebaikan Tuhan, mereka menyadari dosa besar mereka. Itu sebabnya mereka mengaku. Itu sebabnya mereka bertobat. Itu sebabnya mereka kembali untuk menyembah Tuhan yang sangat mengasihi mereka. Teman-teman, apakah Anda menyadari kebaikan Tuhan kepada Anda? Apakah Anda lupa betapa Tuhan mengasihi Anda? Apakah Anda lupa betapa Tuhan telah memberkati Anda? Anda tahu, ketika saya memberitahu orang-orang tentang kisah saya, ya, saya orang Malaysia, saya dibesarkan di Australia, saya telah tinggal di Amerika sebelumnya. Orang-orang berkata, apa yang Anda lakukan di sini? Saya senang bisa kembali ke sini. Anda tahu, Tuhan membawa saya kembali ke sini. Saya sangat bersyukur atas tipe istri yang Tuhan berikan kepada saya. Saya sangat tidak pantas. Dan itu cerita untuk lain waktu teman-teman, tapi Anda tahu, Tuhan telah memberkati saya dengan keluarga yang luar biasa. Dan kemudian Dia memberkati saya dengan keluarga gereja yang luar biasa juga. Dan saya menyadari kebaikan Tuhan, dan Dia mencurahkan begitu banyak berkat untuk saya. Akan menjadi bodoh bagi saya untuk berpaling darinya. Sudahkah Anda berhenti sejenak hari ini untuk memikirkan betapa Tuhan telah memberkati Anda teman-teman? Apakah Anda memahami berkat-Nya kepada Anda? Dan jika Anda sudah melakukannya, maka saya bertanya kepada Anda pagi ini, mengapa Anda menjalani kehidupan yang memberontak melawan Dia? Tuhan telah memberkati Anda. Jangan memandang rendah kebaikan-Nya dan karunia-Nya. Jangan. Komitmenkan hidup Anda kembali padanya, berikan hidupmu dan hatimu kembali kepadanya teman-teman. Dia mengasihimu. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda, komitmen yang orang Israel berikan kembali kepada Tuhan. Ketika mereka berkata, Tuhan, kami siap untuk berkomitmen. Bukan hanya, oke, saya berkomitmen untukmu, apa artinya? Saya hanya berkomitmen untukmu. Teman-teman, mereka memberikan komitmen yang sangat jelas kepadanya. Ketika mereka masuk ke dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan lagi, apa yang mereka katakan? Nehemia pasal 10 ayat 28. Dan orang-orang yang lain, yakni, para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah. Dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah. Serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti. Menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu. Dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Langkah pertama adalah berjanji untuk mematuhi semua perintah Tuhan, semua yang telah ditulis. Nah itu agak umum, bukan? Jadi mari kita lebih spesifik. Apalagi yang mereka lakukan? Ayat 30. Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri. Ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Jadi hal kedua yang mereka lakukan adalah tidak ada lagi pernikahan atau hubungan yang tidak seimbang. Mengapa? Mengapa ini diangkat?
Apakah itu hanya sesuatu yang, oke, Ben hanya mencoba untuk mengungkit ini lagi? Tidak. Anda tahu mengapa mereka berjanji untuk tidak melakukannya lagi? Karena pernikahan dan hubungan yang tidak seimbang inilah yang akan membawa mereka menjauh dari kepercayaan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Inilah yang akan melanggar perjanjian, karena orang-orang ini mungkin akan memiliki pengaruh yang lebih besar atas mereka daripada yang bisa dimiliki Tuhan, meskipun mereka mengatakan bahwa mereka mencintai Tuhan. Ya teman-teman, Anda membutuhkan seseorang sehingga mengarahkan Anda kepada Yesus saat Anda jatuh, gantinya menjauh darinya. Anda membutuhkan seseorang untuk berdoa bagi Anda dan untuk membantu Anda. Anda membutuhkan pasangan yang saleh yang akan membantu Anda untuk setia di saat-saat kelemahan Anda. Inilah sebabnya mengapa kita harus memutuskan semua pernikahan dan hubungan yang tidak seimbang itu. Pada zaman itu, mereka melakukannya. Tapi zaman sekarang, bagaimana kita melakukannya? Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus menceraikan pasangan Anda yang bukan Advent, tidak teman-teman. Anda harus lebih setia untuk memenangkan mereka kepada Tuhan. Untuk menjadi lebih setia di depan mereka, untuk membantu mereka melihat bahwa Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan ingin mereka bersamanya juga. Teman-teman, kita perlu memiliki hubungan yang saleh ini. Inilah sebabnya mereka berjanji supaya putra atau putri mereka untuk tidak masuk ke dalam koneksi dan hubungan yang tidak seimbang lagi. Itu adalah hal pertama, untuk memastikan bahwa rumah mereka menjadi rumah di mana Tuhan ditemukan. Tetapi apa bagian kedua, atau ketiga? Maafkan saya, yang pertama adalah perintah, bukan? Kemudian hubungan pasangan yang tidak seimbang ini. Tetapi sekarang ayat 31. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ketujuh dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Apa hal berikutnya yang mereka janjikan untuk lakukan? Adalah mengingat hari Sabat untuk menguduskannya. Mereka tidak akan membiarkan orang masuk dan menjual barang pada hari Sabat lagi. Mengapa hari Sabat begitu penting teman-teman? Karena jika mereka memelihara hari Sabat, mereka akan mengingat Tuhan mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Apakah itu Mesir atau bahkan sekarang kerajaan Media Persia? Teman-teman, jika kita memelihara hari Sabat, kita tidak akan pernah tidak setia kepada Tuhan. Kita akan mengingat kebutuhan kita untuk setia kepadanya. Kita akan ingat bahwa Dia adalah pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi. Membangun kembali poin-poin yang sangat vital dan penting ini, tetapi mereka belum selesai. Ayat 32. Pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga shikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni. Apa ini? Mengapa mereka memungut bayaran seshikal untuk pelayanan rumah Allah? Baiklah, mari kita lanjutkan membaca di ayat 38. Seorang imam, anak Harun, akan menyertai orang-orang Lewi itu, bila mereka memungut apa? Persembahan persepuluhan. Dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Apa hal terakhir? Saya pikir hal yang keempat, bukan? Yang mereka akhirnya berjanji kepada Tuhan, adalah untuk setia dalam persepuluhan dan persembahan. Mereka rela memberi kembali kepada Tuhan untuk mendukung imamat agar ibadah sejati dapat berlanjut. Sehingga para imam tidak akan sibuk keluar dan menggali tanah dan merawat domba. Sehingga mereka bisa fokus memberikan pengalaman ibadah itu setiap minggu untuk umat Tuhan. Teman-teman, jika kita mau mengakui itu untuk diri kita sendiri, jika kita mau membuat ini sebagai komitmen kepada Tuhan. Untuk mematuhi semua perintahnya. Untuk tidak memiliki hubungan pasangan yang tidak seimbang. Untuk mengingat hari Sabat dan menguduskannya. Dan untuk kembali dan memberikan persepuluhan dan persembahan kita kepada Tuhan. Akan ada persatuan yang sangat, sangat kuat, yang tidak bisa dirusak, jika kita memegang komitmen ini. Ini adalah hasil dari kebangkitan dan reformasi yang terjadi dalam kehidupan Israel. Teman-teman, Tuhan memanggil Anda kembali ke ibadah sejati hari ini. Menuruti hukum Allah, bukan hanya itu saja. Tetapi memutuskan hubungan apapun yang tidak seimbang. Dan itu bahkan termasuk hubungan yang tidak seimbang dalam bisnis.
Apakah Anda mengerti itu? Karena saya memberitahu Anda, bahwa mitra bisnis Anda akan mendorong Anda untuk tidak setia kepada Tuhan. Anda harus memastikan bahwa Anda setia kepadanya, bahkan, terutama pada hari Sabat. Atau karena hal-hal ini membuat Anda melupakan Tuhan. Dan pastikan Anda mengembalikan persepuluhan dan persembahan Anda dengan setia. Teman-teman, Tuhan meminta itu dari kita di tahun 2021. Dia memintamu untuk kembali padanya. Dia meminta Anda untuk mengingat kebaikannya. Bahkan tahun terakhir ini untuk menjaga Anda tetap aman dan menopang Anda dan keluarga Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Dan jika Anda melihat kebaikan Tuhan, kiranya Anda masuk ke dalam hubungan yang lebih dalam dan lebih berkomitmen dengan Tuhan lagi. Teman-teman, ini sangat penting untuk kita pahami. Lihatlah kutipan ini, yang diambil dari pena inspirasi, Para Nabi dan Bapa, halaman 668, paragraf 1. Usaha-usaha Nehemia untuk memulihkan perbaktian kepada Allah yang benar telah dimahkotai dengan keberhasilan. Anda lihat itu? Itulah yang dimaksud dengan penyembahan sejati, bukan hanya datang untuk beribadah dan menyanyikan lagu-lagu pada hari Sabat dan kemudian Anda tahu, mendengarkan khotbah dan pulang ke rumah. Tapi tidak, itu adalah komitmen untuk berubah, untuk menguduskan hari Sabat. Untuk tidak memiliki hubungan yang tidak seimbang, untuk mengembalikan persepuluhan dan persembahan kita kembali dengan setia. Untuk mematuhi semua perintah Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Dan dikatakan, selama bangsa itu benar terhadap sumpah yang mereka telah adakan, selama mereka berlaku patuh kepada firman Allah. Maka begitulah lamanya Tuhan menggenapi janjinya dengan mencurahkan berkat yang limpah ke atas mereka. Teman-teman, apakah Anda ingin diberkati oleh Tuhan? Setialah pada janji yang telah Anda berikan kepadanya, ujilah. Bukan hanya 1 minggu, tapi 1 tahun. Dan lihat apakah Tuhan akan memberkati Anda atau tidak. Oh, Dia akan teman-teman. Dia akan memberkati, karena janji yang Dia berikan kepada orang Israel dahulu kala, masih merupakan janji bagi kita, untuk diambil hari ini juga. Mari kita pastikan kita benar dan setia. Tetapi Ellen White melanjutkan, halaman 668, paragraf 2. Bagi mereka yang menginsyafi dosa dan diberkati dengan suatu perasaan ketidaklayakan mereka. Maka ada pelajaran iman dan keberanian dalam tulisan ini. Alkitab mengungkapkan dengan setia akan akibat kemurtadan Israel, tetapi perhatikan, tetapi itu juga menonjolkan kerendahan hati yang mendalam dan pertobatan. Pengabdian yang sungguh-sungguh dan pengorbanan yang berdasarkan kemurahan hati, yang menandai saat-saat mereka kembali kepada Tuhan. Anda tahu teman-teman, seringkali kita melihat orang Israel dan yang bisa kita pikirkan hanyalah pemberontakan, dan kegagalan mereka, bukan? Tapi di sini di Nehemia, di mana kita telah melihat dari pasal 7 sampai pasal 9 pagi ini, kita melihat kesetiaan mereka. Bahkan tidak sampai pasal 9, saya kira sampai pasal 10. Kita melihat mereka kembali kepada Tuhan. Kita melihat waktu kerendahan hati dan pertobatan yang mendalam ini. Kita melihat kasih mereka kepada Tuhan. Dan kita juga harus belajar dari itu teman-teman. Tetapi bukan hanya itu, halaman 668, paragraf 3. Setiap pengalihan yang sejati kepada Tuhan mendatangkan kesukaan yang tenang ke dalam kehidupan. Teman-teman, apakah Anda menginginkan sukacita abadi ini? Saya ingin. Bila mana seorang berdosa menyerah kepada pengaruh Roh Kudus, ia melihat kesalahan dan kenajisannya sendiri yang bertentangan dengan kesucian penyelidik hati yang besar itu. Ia melihat dirinya sendiri dituduh sebagai seorang yang durhaka. Tetapi ia tidak demikian, oleh karena hal ini, membuka jalan kepada kekecewaan. Karena pengampunannya telah disediakan. Amin. Ia dapat bersuka-suka dengan perasaan dosa diampuni, dalam kasih Bapa di surga yang mengampuni itu. Kemuliaan Allah lah yang memagari orang-orang berdosa yang bertobat di dalam tangan kasih-Nya, untuk membebat luka mereka. Untuk membersihkan mereka dari dosa, dan untuk menyelimuti mereka dengan jubah keselamatan. Teman-teman, Yesus ingin melakukan itu untuk Anda pagi ini. Dia ingin membebaskanmu dari dosa. Dan tidak peduli seberapa dalam dosamu, Dia berkata, Aku menerimamu kembali sebagai putra dan putriku, berhenti melarikan diri dariku. Kembalilah dan aku akan memulihkanmu. Aku akan membuatmu utuh kembali. Aku akan memberimu berkat-Ku. Belumkah Anda melihatnya pagi ini? Betapa Tuhan sangat ingin memberkati kita. Dan ketika kita telah membawa diri kita ke titik di mana kita telah menempatkan diri kita dalam masalah yang sangat dalam. Itu karena kita sangat melawan Tuhan, tapi sekarang ketika Anda siap untuk datang,
Tuhan masih siap untuk memulihkan Anda. Dia siap menjadikanmu putra dan putrinya lagi. Dia menunggu teman-teman. Berhentilah berlari, berhenti berlari. Tetapi kembalilah padanya hari ini, teman-teman. Ujilah kebaikannya. Saat Anda berjanji dengannya untuk setia kepadanya, Tuhan selalu setia kepada kita. Jadi teman-teman, pagi ini, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda telah melupakan semua berkat Tuhan? Apakah Anda lupa tentang kebaikannya? Anda tahu, saya telah membiasakan diri untuk beberapa waktu sekarang, untuk memastikan saya menulis 5 pujian setiap hari. Dan ketika Anda mengingat kebaikan Tuhan, itulah sebabnya ketika kita mulai memahami ayat Alkitab di mana kebaikan Tuhan membawa kita pada pertobatan. Karena kita mengingat betapa baiknya Dia dan betapa buruknya kita terhadapnya. Itulah yang mendorong kita untuk mengatakan maaf. Bagi mereka yang mengenal saya, Anda tahu saya memiliki temperamen yang berapi-api. Dan Anda tahu, kadang-kadang saya sangat jahat kepada istri saya. Saya hanya orang jahat, mengatakan sesuatu dan membuatnya menangis, dan saya menyakitinya. Dan kemudian istri saya masih begitu baik kembali kepada saya. Dia memasak untuk saya, Anda tahu, dia melakukan semua hal indah ini sebagai seorang istri, sangat tidak pantas. Tetapi ketika saya melihat bagaimana dia memperlakukan saya dengan begitu banyak cinta dan kelembutan, terlepas dari bagaimana saya memperlakukannya, itu menghancurkan hati saya dan saya tahu bahwa saya telah melakukan kesalahan. Dan itulah yang Tuhan lakukan dengan kita teman-teman. Inilah yang Tuhan lakukan bagi kita. Berkali-kali ketika kita meremehkan kebaikannya. Jika saja Anda mengingat betapa Dia mencintai Anda dan betapa baiknya Dia kepada Anda, kita akan kembali kepadanya dengan pertobatan, air mata dan kesedihan. Dan kita akan dengan senang hati masuk ke dalam hubungan perjanjian dengan Dia, karena siapa lagi yang lebih baik di luar sana daripada Dia? Siapa yang bisa memperlakukan kita lebih baik? Siapa yang lebih mengampuni kita? Siapa yang lebih sabar dengan kita? Selain Tuhan. Teman-teman, hari ini Yesus sedang menunggu. Dia menunggu kita untuk kembali kepadanya. Dengan tangan terbuka lebar, Dia menunggumu kembali dan menceritakan semua kesedihanmu, masalahmu, dan Dia akan menyembuhkan. Dia akan membalut luka yang telah kita timbulkan pada diri kita sendiri. Dia akan memulihkan kita kembali ke hubungan yang benar dengannya. Dan kita selalu tidak layak, tapi itulah kasih-Nya pada kita. Dan jadi teman-teman, hari ini, tunggu apa lagi? Mengapa tidak memberi Kristus kesempatan kedua? Mari berdoa, tentunya. Saat kita menyerahkan kembali hidup kita kepada Tuhan, saat kita katakan padanya bahwa, Tuhan, saya mengasihi-Mu. Saya ingin berkomitmen kembali kepadamu, dan saya akan melakukan ini, dan ini, dan ini dan itu. Dan kita tahu, orang Israel itu gagal total. Tetapi Tuhan, kali ini saya tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya butuh kekuatan-Mu untuk membantuku. Apakah Anda bersedia menyerahkan kembali hidup Anda kepada Tuhan lagi hari ini? Jika Anda tinggal sedikit lebih lama, saat saya berdoa bersama dengan Anda, biarlah doa saya akan menjadi doa Anda. Dan bahwa komitmen kita akan bangkit lagi kepada Tuhan hari ini. Mari kita berdoa, tentunya. Bapa di surga, oh Tuhan, kami telah jatuh jauh dari kemuliaan-Mu. Kami meludahi wajah Yesus saat Dia tergantung di kayu salib. Semua kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami telah kembali kepadamu tidak dengan apa-apa selain pemberontakan dan tidak tahu berterima kasih. Tuhan, tolong ampuni kami. Mohon ampuni kami, dan kami telah melihat pagi ini, Tuhan, Engkau sedang menunggu, Engkau siap, Engkau ingin memberkati kami. Dan inilah kami, ya Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Sekarang kami meminta Engkau untuk mengirimkan Roh Kudus-Mu kepada kami. Penuhi kami, berikan kami hati-Mu. Beri kami pikiran-Mu, isi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan bantu kami untuk mengasihi-Mu kembali. Kami berkomitmen ulang hidup kami kepadamu hari ini.
Tolonglah kami Tuhan untuk mematuhi semua perintah-Mu. Bantu kami untuk memutuskan setiap hubungan yang tidak seimbang, baik itu hubungan pribadi kami atau praktik bisnis kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk memberikan yang terbaik dari harta kami, persepuluhan kami dan persembahan kami. Tuhan, kami berserah lagi kepadamu pagi ini dan meminta agar Engkau mengambil hati kami dan membentuknya. Dan menyesuaikannya dengan kehendak-Mu, dan ya Tuhan, tolong curahkan berkat-Mu yang melimpah kepada kami lagi. Agar kami dapat menjadi saksi-saksi yang agung bagi-Mu, karena sungguh, Tuhan Engkau akan segera datang. Terima kasih sekali lagi ya Bapa, berkati kami pada hari Sabat kami berdoa, dalam nama Yesus kami berdoa dan meminta. Amin.